Kayak tadi orang yang hobi makan segalanya, saya tunjukkan di kisah 15 bahwa ada orang Kristen punya ada aturan makan. Dilarang makan darah, dilarang makan hewan daging berhala, dilarang makan hewan yang dicekik. Hewan dicekik itu apa? Nah, saya belum tahu konteks dulu di Israel yang dicekik itu apa. Tapi kalau sekarang ada. Kayak anjing itu nyembelihnya dicekik. Nggak boleh disembelih dipotong ya. Dicekik. Supaya enak katanya. Enaknya kenapa? Karena ada darahnya. Jadi kalau darahnya keluar nggak enak. Nah, jadi dicekik cara nyembelih, cara matinya. Nah, itu contoh. Memang Bang, jadi pengejaran kerohanian itu sangat-sangat bisa munafik. Makanya saya menghindari. Saya juga tidak keluar-keluar saya itu paling rohani, tidak. Bahkan pengalaman-pengalaman ketuhanan saya tidak selalu bilang itu Tuhan. Jangan-jangan setan. Tapi beberapa yang terbukti ketuhanan. Tidak mungkin itu setan, tidak mungkin. Sama seperti pendirian El Sadik ini ya, saya awalnya bukan pengetahuan awalnya. Ya ada, saya belajar pengetahuan Alkitab ada, tapi pendirian El Sadiknya itu kan pengalaman spiritual. Gitu. Kemudian tadi ada update kerjakan keselamatan. Nah, agak mirip Bang. Jadi kerjakan keselamatan itu yang sekarang ini praktek kerjakan keselamatan itu adalah ini saya contohkan dari saya nggak tahu di gereja lain, tapi pernah saya jumpai di kalangan karismatik begini. Kita itu tidak penganut reformasi, tidak penganut teologi reform, tidak penganut predestinasi. Jadi kalau Anda selamat, Anda lahir baru, pasti terbukti dengan pelayanan Anda. Kalau Anda tidak melayani, berarti Anda tidak terbukti lahir baru. Nah gitu. Ini kalangan karismatik. Makanya mereka sering menggunakan ayat yang dibahas Bang James ini, kerjakan keselamatan. Padahal ya, di El Sadik saya tidak memilih dua-duanya. Saya tidak penganut Armenian, saya tidak penganut Reform. Itu bodoh amat. Saya tidak peduli ikut mana, saya hanya tahu ayatnya ngomong apa. Kalau ayatnya ngomong A, terus pendetanya ngomong A salah, sing tak sesatkan pendetanya, bukan ayatnya. Kalau ada ayat yang bahas dengan dasar-dasar predestinasi, ya memang ada. Kalau ada ayat tentang tanda petik Armenian, ya memang ada. Seperti kerjakan keselamatan, itu Armenia. Makanya orang reform itu kalau sudah selamat, nyantai, hyper grace dia. Loh, dosa saya sudah tebus, di masa lalu ditebus, masa akan ditebus, masa depan ditebus. Nah, itu enak banget itu orang reform. Sama seperti sebelah, dosamu ditanggung Yahudi dan Nasrani. Berbuat dosa saja, nanti ditanggung Yahudi dan Nasrani. Loh kok penak man? Orang reform begitu yang hyper grace itu, ekstrem ya. Dosa saya di masa lalu ditebus, masa akan ditebus, masa depan ditebus. Saya udah nggak punya dosa lagi. Ekstrimnya begitu. Makanya orang reform kalau disuruh pengakuan dosa leluhur, orang suci nggak mau. Saya orang suci. Dosa saya sudah ditebus Yesus, ngapain saya ngaku dosa? Nah ini kesombongan rohani ini. Kalau kamu suci, kamu nggak akan mengatai karismatik sesat. Motomu itu ya, matamu itu akan melihat sendiri kamu itu sesat. Itu kalau kamu suci, asli suci, bukan pura-pura suci atau sok suci gitu. Jadi kerjakan keselamatan itu memang ada munafiknya. Makanya filternya sebenarnya ya agak sulit juga ya menentukan. Karena ini kan pemikiran manusia ya. Jadi begini, kita tidak selalu bisa melihat kerohanian orang secara langsung. Kita hanya bisa melihat buahnya. Makanya di Matius dikatakan, lihatlah buahnya. Kalau saya lihat buahnya orang adalah saat teduh, ya saya berasumsi. Bukan saya mengetahui yang sebenarnya, enggak. Saya enggak tahu. Saya hanya berasumsi, saya menduga, oh dia orang rohani. Dia orang bertumbuh. Kenapa? Tiap hari baca Alkitab. Kita melihat dari apa? Buahnya. Buahnya tiap hari saat teduh, tiap hari baca Alkitab. Berarti kan orang suci, orang saleh, orang bertumbuh. Kan begitu. Itu asumsi. Apakah kita tahu dosanya apa? Kita nggak tahu. Jangan memaksakan diri maha tahu.
terimalah bahwa kamu itu tidak maha tahu. Jadi kalau kamu salah menilai orang, ya terima saja, kamu itu enggak maha sempurna, maha tahu. Kalau saya bisa maha tahu, saya nggak mungkin menderita. Kalau mau ada potensi yang menderita, minggir dulu. Nggak sudi saya. Seperti Yesus kan begitu. Dia maha tahu. Dia ngerti, dia tuh mau menderita. Makanya kan dia melipir gitu ya, di Getsemani. Kalau bisa, ini jangan ke saya. Jangan timpakan kepada saya. Kalau bisa ya. Tapi kan memang nggak bisa. Makanya nggak enak jadi maha tahu tuh begitu. Di depanmu mau ada lubang, kamu maha tahu bahwa kamu jalan terus akan celaka. Tapi Tuhan ngomong kamu harus jalan terus supaya celaka. Terus piye coba kamu? Makanya jadi manusia itu kalau maha tahu nggak selalu enak, ada efek sampingnya juga. Seperti Yesus itu maha tahu. Ngerti kalau saya masuk terus dia celaka, mati bahkan disalib. Tapi dia juga takut kan? Manusia ini takut. Makanya ada dualisme. Kamu itu jiwanya atau rohani. Jiwa Yesus takut, roh Yesus enggak. Ini harus terpisah. Yesusmu itu terpisah, rohnya dan jiwanya. Elu kok tidak? Kalau kamu tidak terpisah antara jiwa dan rohmu, ya ini kamu jadi munafik. Kamu nggak bisa bedakan. Saya WL itu rohani atau jiwani. Kalau kamu rohani WL, ada powernya. Ibadahmu ada kuasanya. Kemarin ke Salatiga begitu yang diomongkan. Ketika beliau, ini saya nggak bisa nyebut nama ya. Ketika si terhormat ini ngomong, "God, Tuhan, kok saya tidak serak ya? Kok saya tidak nyambung ya? Kok saya merasa nggak ada power dari kata-kata God itu ya?" Nah, saya sebagai orang yang mendengar itu saya kan ngomong, oh berarti kamu bisa membedakan. Kamu nggak punya pengetahuan dia itu berdosa apa, tapi rohmu tahu. Jadi jiwamu tidak tahu, kan harus belajar ya pengetahuan jiwa itu. Tapi rohmu tahu, kok ini omongan orang tentang Tuhan kok beda ya, walaupun Kristen, pejabat Kristen. Tapi kok beda ya? Roh saya kok, saya merasa nggak serak gitu. Kok kayak beda, Tuhannya kok beda. Terus saya tunjukkan, oh bedanya di sini. Dosanya nih. Merinding dia begitu, tahu. Jadi itu contoh. Jadi memang kemunafikan kerohanian itu banyak